Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Riyandi Argadia Nugraha, MPM 176300044, kelas 6C reguler pagi TI PJM. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum manajemen proyek pelengkap lunak. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi ini. Yang pertama, pengertian manajemen proyek pelengkap lunak. Manajemen adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara mengatur, mengelola, dan mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan tertentu. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara, di mana telah ditetapkan waktu awal dan berakhirnya untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang spesifik. Pada umumnya, proyek menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Proyek dibatasi oleh waktu, ruang lingkup pekerjaan, dan sumber pendanaan. Pelengkap lunak software adalah sebuah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Pelengkap lunak merupakan bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud karena ia merupakan aplikasi atau program yang berisi sekumpulan instruksi untuk menjalankan perangkat keras hardware komputer. Pelengkap lunak berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Dengan menggabungkan ketiga arti kata tersebut, jadi manajemen proyek pelengkap lunak adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya untuk membuat suatu pelengkap lunak atau program komputer, serta mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, ruang lingkup, dan biaya. Yang kedua, tujuan manajemen proyek pelengkap lunak. Untuk menyediakan sebuah perangkat kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Estimasi dibuat dengan sebuah kerangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek pelengkap lunak dan seharusnya diperbarui secara teratur selagi proyek sedang berjalan. Sebagai tambahan, estimasi akan berusaha mendefinisikan skenario kasus terbaik dan kasus terburuk. Tujuan perencanaan dicapai melalui suatu proses penemuan informasi yang menuju ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, karakteristik dari manajemen proyek. A. Adanya kerjasama secara formal maupun informal. B. Tujuan bersama untuk mencapai kepentingan bersama. C. Terdapat pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. D. Terjalinnya hubungan formal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan bersama, terdapat tim kerja. E. Adanya objek pekerjaan. Yang keempat, dalam manajemen proyek terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. A. Siklus hidup proyek. Pandangan proyek dilihat dari siklus hidup proyek memiliki 4 fase, yaitu fase identifikasi, fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase penutupan. Fase identifikasi proyek meliputi aktivitas membangun inisiasi, menentukan kebutuhan dengan jelas, menentukan tim kerja, dan menganalisis kelayakan proyek. Setelah diidentifikasi, proyek tersebut baru dilakukan fase berikutnya, yaitu fase perencanaan, yang meliputi menentukan solusi proyek secara lebih terperinci berdasarkan aktivitas yang akan dilaksanakan, menentukan strategi pelaksanaan proyek, menentukan jadwal membagi tugas dan wewenang,
memperkirakan waktu dan merancang biaya yang diperlukan untuk berjalannya proyek. B. Proses. Proses manajerial suatu proyek langkah lunak terdiri dari 10 tahap, yaitu mengidentifikasi masalah atau peluang, menentukan solusi penyelesaian proyek, menyusun kebutuhan sumber daya, membagi tugas dan wewenang, menyusun jadwal dan alokasi waktu pelaksanaan, memperkirakan biaya dan menyusun anggaran proyek, menganalisis risiko dan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, melaksanakan kontrol dan berkomunikasi selama pelaksanaan, serah terima proyek, dan terakhir, pemeliharaan. C. Komunikasi interpersonal dan konteks perilaku. Salah satu faktor keberhasilan proyek adalah faktor interpersonal dan perilaku. Kedua faktor ini dalam manajemen proyek keberadaannya sangat menentukan, sebab berhubungan dengan seni bagaimana berkomunikasi dan berperilaku. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang meliputi 6 unsur, yaitu man, money, method, materials, machines, dan market. Komunikasi interpersonal dan konteks perilaku dalam manajemen proyek setidaknya dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu yang pertama kepemimpinan, kedua motivasi, yang ketiga komitmen. D. Konteks organisasi. Efektivitas organisasi proyek sangat bergantung pada proses pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam proyek. Organisasi proyek mengatur dalam penataan sistem dan pengaturan sumber daya dan mekanisme hubungan kerja antara suatu unit dengan unit lainnya. Keberhasilannya semua fungsi manajemen proyek dipandang dari sudut organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan, memotivasi, dan pelaksanaan komponen yang ada dalam organisasi. Kesemua itu, baik sistem maupun dorongan kepemimpinan, akan berujung pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pencapaian tujuan dan sasaran proyek dipengaruhi oleh keberhasilan atau kinerja organisasi proyek. Sedangkan kinerja organisasi proyek sangat ditentukan oleh manajemen proyek yang mengatur proses dan mekanisme kerja melalui penataan sistem dan sumber daya. Manajemen proyek akan berhasil secara efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang baik dan sumber daya manusia yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kelima, perencanaan struktur organisasi dalam manajemen proyek langkah lunak. Untuk melakukan pelaksanaan sebuah proyek, dibentuk tim yang akan melaksanakan pekerjaan proyek pada setiap tahapannya. Anggota tim ini dapat juga dirotasi bila ada anggota tim yang melaksanakan kesulitan pada tahapan pengerjaannya. Berikut adalah tugas-tugas yang terbagi dari penyusunan struktur organisasi. A. Project manager mempunyai tanggung jawab dan tugas yang bermacam-macam. Tidak hanya terfokus pada hal-hal yang teknis sifatnya, bagaimana layaknya seorang project manager harus mempunyai kemampuan membuat tim proyek agar tetap solid, mampu memonitor dan mengontrol budget, serta mempunyai kemampuan analis risiko yang baik. B. Sistem analis bertugas untuk mengembangkan definisi sistem dan planning project. C. Desainer bertugas merancang produk yang sesuai dengan project yang sedang dikerjakan. D. Programmer bertugas untuk membuat program-program yang sesuai dengan project timnya, yang nantinya program ini akan berpengaruh terhadap pengerjaan project tersebut. E. Tester atau penguji bertugas untuk melakukan uji per unit sistem apakah program yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam, komponen manajemen proyek.
Berikut ini merupakan komponen-komponen dari manajemen proyek. A. Konteks luar lingkup. Dalam konteks luar lingkup proyek, pangkat lunak merujuk pada spesifikasi kebutuhan dan berapa ukuran atau luas dari pangkat lunak yang akan dikerjakan. Mengapa ini penting? Diketahui sebab berpengaruh terhadap biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. B. Waktu. Dari karakteristik proyek, bahwa yang dikatakan sebuah proyek memiliki titik permulaan dan garis akhirnya. Permulaan proyek dimulai dari administrasi proyek yang puncaknya pada pentangan proyek. Sedangkan akhir proyek adalah bila proyek tersebut telah mencapai tujuan atau bila sasaran proyek tidak akan atau tidak dapat bertemu sehingga proyek tersebut akan dihentikan. Durasi proyek adalah waktu antara titik permulaan dan akhir. C. Kualitas. Dalam hal ini, mengenai kualitas produk dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu operasi produk, correctness, reliability, efficiency, integrity, usability. Selanjutnya, peralihan produk, portability, reusability, interoperability. Dan terakhir, revisi produk, maintainability, flexibility, testability. D. Biaya. Dalam hal ini, mengenai biaya merujuk pada sponsor proyek yang biasanya menyediakan petunjuk dan dana untuk proyek yang akan dijalankan. Dalam hal ini, sponsor bisa oleh individu, suatu lembaga atau institusi atau perusahaan, dan gabungan dari berbagai pihak yang terkait khususnya yang berhubungan dengan proyek pangkat lunak. Setelah proyek pangkat lunak ditentukan, biasanya para sponsor proyek tersebut akan menjadi manajer senior yang bertanggung jawab atas bagian utama dari suksesnya proyek. E. Sumber daya manusia. Dalam mencakup manusia, hardware, software, atau aset lainnya, kebanyakan proyek pangkat lunak memerlukan berbagai keahlian dan kompetensi dari berbagai disiplin ilmu, melintasi berbagai bidang dan kadangkala melibat semua unsur yang terkait. Setidaknya kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya proyek pangkat lunak adalah 2 kompetensi, yaitu meliputi kompetensi yang secara langsung terlibat dalam proyek. Kemampuan ini bisa dilihat dan dibuktikan soft skill, dan kompetensi yang tidak langsung tapi sangat berperan dalam proyek. Kemampuan ini sulit dibuktikan tapi berdampak pada pengelolaan proyek, soft skill. F. Komunikasi. Dalam hal mengenai komunikasi merujuk pada suatu alat, metode, atau teknik yang digunakan dalam proyek tersebut. G. Konfigurasi. Konteks konfigurasi proyek adalah suatu model atau desain atau mekanisme yang melambangkan satu kesatuan dari sebuah proyek pangkat lunak. Di dalam konfigurasi tercermin masukan, proses, dan keluaran secara jelas yang menjelaskan dalam satu entitas atau hubungan satu entitas dengan entitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Model dan teknik konfigurasi proyek sangat ditentukan oleh kemajuan dan kapasitas teknologi informasi dan sumber daya lainnya. H. Resiko. Dalam hal ini mengenai resiko sebagai sebuah konsekuensi dari pelaksanaan proyek. Di dalam pengembangan, sistem akan terjadi berbagai resiko yang mungkin terjadi. Faktor resiko pengembangan sistem yang perlu diperhatikan diantaranya berkaitan dengan yang pertama, resiko proyek, anggaran, jadwal, pekerja, sumber pelanggan, dan kebutuhan. Yang kedua, resiko teknikal, desain, interface, penyajian, dan pelaksanaan. Yang ketiga, resiko bisnis, tidak ada pesanan, tidak berkualitas, sukar dipasarkan karena kurang anggaran dan dukungan manajemen. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila salah dalam kata,
atau ucapan atau kehilafan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.